Oh, oke. Masih ada? Udah absen kan semua tadi? Saya baru masuk Kak, Lutfia Laila Kak. Lutfia Laila. Lutfia. Kak izin saya baru masuk Kak Liahana. Liahana, Lutfia Laila. Lagi ada lagi? Saya Kak Fiodora. Fiodora. Lutfia. Oke. Oke, udah. Belum nanti di akhir lagi ya absennya. Baik, untuk pertemuan malam ini kita masuk ke modul metode language dan multiplier. Nah, untuk kali ini kita bahas soal bareng-bareng ya. Soal di sini ada 10 contoh soal. Nggak mungkin pakai metode sebelumnya, pasti nggak akan terkejar untuk membahas 10 soal. Jadi kita bahas bareng-bareng aja semua soal yang ada di modul ini ya. Sebelumnya, apa itu metode language multiplier? Ini kalian pelajari di minggu keberapa metode language ini? Barukah atau udah lama? Halo? Dua minggu yang lalu Kak, kayaknya Kak. Oh, 2 minggu yang lalu. Oke. Nah, jadi metode language multiplier ini digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi dengan kendala persamaan. Terus, di mana seperti biasa ada fungsi tujuan fx dan fungsi kendalanya gx sama dengan 0. Nah, di sini kita review materi dulu ya, konsep dasar dari metode language multiplier. Di sini ada fungsi tujuan, ada fungsi kendala. Nah, kenapa ada digunakannya metode language multiplier ini? Kan biasanya kalau kita mencari titik optimum itu kan bisa dari turunan pertama ya. Kalau tidak ada kendala itu biasanya dari fx per dx1 sama dengan 0 ini gradien ya, atau turunan pertama dari sebuah fungsi. Gradien. Tidak ada kendala. Tapi karena ada kendala, metode ini tidak dapat langsung digunakan. Nggak bisa nih langsung pakai fx sama dengan gradiennya. Disinilah kita menggunakan metode language multiplier. Rumus metode language itu ada fungsi tujuan. Ini kan fungsi tujuan. Ini ada fungsi kendalanya. Nah, di bentuk fungsi dari language itu ada L sama L X lambda, di mana fx ini fungsi tujuan kita, dan ditambah sigma dari lambda dikali fungsi kendala. Lambda ini harga bayangan ya. Penggali language atau harga bayangan menunjukkan seberapa besar pengaruh nilai optimum F jika kendala G. Jadi rumusnya itu fungsi tujuan ditambah lambda dikali fungsi kendala. Nah, di metode language ini kita bertemu lagi dengan first order condition, di mana first order condition itu didapatkan dari turunan pertama. Ini turunan pertama. Terus kita juga bertemu lagi dengan second order condition, di mana ini turunan kedua dari suatu fungsi. Turunan kedua berarti fx. Di mana turunan kedua dari sebuah fungsi itu sama dengan matriks Hessian. Nah, ini langkah-langkah umumnya, berarti kita masuk contoh soal aja ya. Nah, karena kita bareng-bareng ya, ini kan udah ada jawabannya. Jadi kalau kalian kalau kalian bingung dari mana asal dapatnya, tanyain aja ya guys. Soal pertama itu ada desain tangki air dengan luas bahan tetap.
Sebuah perusahaan ingin membuat tangki air berbentuk silinder tertutup dengan luas bahan maksimum A 600 pi cm kubik. Tentukan jari-jari R dan tinggi H tangki agar volume tangki maksimal. Berarti fungsi tujuan dari soal ini adalah ini. Pi R kubik kali H ini apa? Ini nih. Ini merupakan volume dari ini volume tabung ya. Nah, ini volume tabung. Sedangkan kenapa kita memakai volume? Kan di sini agar volume tangki maksimal. Berarti ini kan fungsi tujuannya untuk memaksimalkan dari volume tangki tersebut. Makanya fungsi tujuannya itu volume dari tabung pi R kuadrat kali H. Dengan G RH sama dengan 2 pi R ini apa? Nah, kalau rumus ini sendiri itu sama dengan luas permukaan tangki. Di sini ada luas alas. Ini ada alasnya. Ini tutup dari tangki. Dan ini selimut. Jadi ini rumus dari luas permukaan tangki. Nah, baru langkah kedua itu bentuk fungsi Lagrangiannya, di mana ini tadi fungsi tujuan. Ini ada di rumus metode Lagrange itu kan tambahkan lambda dan fungsi dari kendala. Tinggal masukin aja sih. Nah, langkah ketiga itu syarat perlu, di mana kita mencari syarat perlu itu turunan dari DL. Di mana turunan fungsi terhadap R itu ada 2RH kurang lambda. Ini kalian tahu kan dapatnya dari mana atau perlu dijelasin turunan fungsi terhadap R? Dijelasin atau enggak? Jadi kita turunin terhadap R, terhadap H, dan terhadap lambdanya. Didapatlah ini, ada 3 persamaan. Terus setelah kita dapat nih turunannya, langkah ketiga, langkah keempatnya eliminasi variabel. Apa guna dari eliminasi variabel itu? Untuk mencari salah satu nilai dari RH atau lambda ya. Nah, di sini kita pakai persamaan 2. Persamaan 2 berarti ini ya. Nih, R kuadrat dikurang 2 lambda R. Berarti ini pindah ruas ya, dari R kuadrat sama dengan 2 lambda R. Atau 2 lambda R sama dengan R kuadrat. Terus lambda sama dengan R kuadrat per 2R. Nah, coret-coret, dapatlah lambda itu R per 2. Nah, udah dapat lambda R per 2, kita substitusikan ke persamaan yang nomor 1 tadi. Berarti 2RH dikurang, ini nilai lambda ya, lambdanya. Dikali 4H tambah 4R ditambah 2H. Nah, setelah dimasukin ya, itu dapatlah nilai H-nya sama dengan 2R. Berarti kita udah dapat nilai lambda R per 2, nilai dari H-nya 2R. Nah, kita kan belum dapat nih nilai R, jadi kita belum tahu nih nilai pasti dari lambda dan H. Lalu kita substitusikan ke kendala. Nah, tadi kan kendala kita itu ada 2 pi R kuadrat.
2 pi R kuadrat gimana? Dua pi R kuadrat ditambah 2 PRH dikurang 600 lambda. Nah, itu nanti disubstitusikan nilai dari lambda dan nilai H. Didapatkanlah nilai dari R kuadratnya 100. Berarti kalau R kuadratnya 100, nilai dari R-nya berapa? 10. Berarti nilai lambdanya berapa? 10 dibagi 2. Berapa 10 bagi 2? 5, Kak. 5. Terus nilai H-nya 2 dikali R itu berarti 20. Nah, udah dapat nih nilai R, H. Nah, baru kita langkah ke-6 itu nilai maksimum. Berarti nilai maksimum itu tadi kan kita mau memaksimumkan nilai volume dari agar volume tangki maksimal kan. Berarti fungsi tujuan kita tadi pi R kuadrat H. Makanya di nilai maksimum itu ini pi, ini R, ini H. Mas, ini udah langsung ya berarti. Pi R kuadrat H. Barulah dimasukin nilai R-nya 10, nilai H-nya 20, didapatkanlah 2000 pi cm kubik. Terus baru kita dapatin, tunggu sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai langkah ke-6. Paham kan sampai langkah ke-6? Gimana mencari nilai lambda H sama R-nya? Paham lah ya. Terus kita lanjut ke langkah ke-7 itu masuklah ke syarat cukup Hessian, di mana ini second ordinary ya condition. Kan ini tadi fungsi kita RH. Oh, ini pi-nya dihilangin ya, tanpa konstanta. Nah, tanpa konstanta dari lambda. Berarti tinggal R kuadrat H ditambah lambda 600. Ini fungsinya masih fungsi yang sama dari yang awal, tapi nilai dari lambdanya hilangin. Terus udah dapat ini kan fungsinya. Turunin 2 kali dari fungsi ini, turunin 2 kali, didapatlah turunan R yang kedua kali itu 2H dikurang 4. Turunan kedua dari R dan H, 2R dikurang 2 lambda. Turunan H-nya 2 kali itu 0. Maka dapatlah matrik Hessiannya itu ini. Nah, udah dapat nih kita matrik Hessiannya, barulah kita substitusikan nilai dari R, nilai dari H, dan nilai dari lambda. Di mana lambdanya tadi R per 2 ya, 5. Nah, dapatlah ini nilai nilai matrik Hessiannya di akhir. Setelah kita dapat matrik Hessian, kita cari lagi determinan dari matrik Hessian untuk menentukan dia tuh definite positif, negatif, atau indefinite. Cara determinan kan atau kan cara determinan misalnya A, B, C, D. Cara determin kalau misalnya det itu A dikali D dikurang B dikali C. Berarti di sini 20 kali 10 dikurang 10 kali 10. Dapatlah nilainya min 100. Min 100 berarti nilai dari fungsi tujuan kita dari di akhir itu min kan. Nah, kalau min itu bersifat indefinite atau satu arah naik, satu arah turun. Nah, interpretasinya silinder optimal memiliki tinggi 2 kali jari-jari atau hanya 2R. 2R berarti ini tadi 20 ya, 20. Dengan titik R dan H-nya R jari-jari, hanya tinggi itu 10,20. Memberikan volume maksimum global. Berarti nilai volume maksimum global itu ketika nilai R-nya 10, ketika nilai R-nya sama dengan 10 dan nilai dari H-nya 20. Sampai soal nomor 1 selesai, ada yang mau ditanyakan?
Paham. Kalau paham kasih reaksi dong, biar aku lanjut ke soal 2. Oke. Ini kan ada 10 soal, kalian mau bahas berapa soal? Mau bahas semuanya atau setengah? Soal nomor 2, produksi dengan anggaran produksi tetap. Nah, sebuah perusahaan memproduksi 2 barang, X dan Y. Fungsi keuntungannya adalah ini. Berarti kalau fungsi keuntungan berarti itu merupakan fungsi tujuan ya. Biaya produksi tiap unit adalah 2 untuk X dan 4 untuk Y dengan total anggaran 80. Berarti dengan biaya produksi, berarti batasan tiap unit itu berarti 2X ditambah 4Y sama dengan 80. Nah, ini untuk fungsi kendalanya. Ya. Ini ya penyelesaiannya. Langkah pertama tadi tetapkan fungsi tujuan dan fungsi kendala, di mana fungsi tujuan ternyata tadi yang 10X ini, terus fungsi kendalanya 2X tambah 4Y sama dengan 80. Lalu langkah kedua, bentuk fungsi dari Lagrangiannya sendiri. Berarti ini tadi fungsi tujuan ditambah lambda ditambah fungsi kendala. Fungsi kendala, fungsi tujuan. Nah, langkah ketiga, syarat perlu. Berarti ini turunan pertama ya. Turunan pertama L. Turunan pertamanya itu ada 5X dikali ke depan ya. 0,5 dikali 10 itu 5. Terus X. Didapatin lah ini. Persamaan pertama. Terus ini turunan terhadap Y. Ini dan ini turunan terhadap lambdanya sendiri. Nah, fungsi keempat itu eliminasi variabel. Berarti kita pakai persamaan 4 dan 5. Di mana 4 itu 5X pangkat 0,5 dikali Y pangkat 0,5 sama dengan 2X. Nah, kenapa di sini 2X? Tahu kan ini kenapa 2X, guys? Ini ya, pindah ke kanan berarti jadi positif. Makanya di sini 2X. Lalu
Didapatkanlah nilainya 141,42. Nah, langkah ketujuh itu kita cari matriks Hessian dari fungsi tujuannya. Syarat cukup dengan Hessian. Nah, syarat cukup tadi kalau fungsi Hessian itu sama dengan turunan kedua ya. Turunan kedua dari fungsi tujuannya. Kan tadi fungsi turunan pertama kita ini. Ada turunan pertama terhadap X, turunan pertama terhadap Y, dan turunan pertama terhadap lambda. Nah, turunan keduanya itu ini, min 5 Y pangkat 1/2 per 4X3/2. Inilah turunan keduanya. Nanti disubstitusikan aja nilai yang kita dapat ke nilai Y dan X yang kita dapat. Kan tadi X kita ada dapatnya 20, Y-nya 10. Nanti masukkan ke dalam matriks ini. Didapatkanlah nilai matriks Hessian kita min 0,056. Ini ada 2 kali 2 ya matriks Hessian. Terus setelah dapat matriks Hessian, kita hitung determinan dari matriks Hessian tersebut. Berarti dari HP ini ya. Ini kenapa pangkat? Karena kan berarti 0, ini dikali ini dikurang 0,05 kali 0,05. Didapatkanlah nilainya 0,00. Didapatkanlah 0,014, di mana kalau hasil dari matriks Hessian, hasil akhir dari determinan matriks Hessian itu besar dari 0, itu berarti definite negatif. Nah, interpretasinya, barang X diproduksi 2 kali lebih banyak dari Y karena biaya lebih murah per unit. Nah, ini kan berarti X tadi barang pertama dan Y itu barang kedua kan? Nah, kita lihat soal. Ya. 2 untuk X, 4 untuk Y. Di barang X diproduksi 2 kali lebih banyak dari Y karena biayanya lebih murah. Nomor 2 ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Nanti kita latihan soal ya, paling 1 atau 2 soal. Jadi langkah-langkahnya catat aja kalau itu untuk nanti. Oke, aku untuk soal nomor 3 itu ada tentukan titik pada bidang X dan X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 9 yang paling dekat dengan titik asal 00. Nah, kita cari yang ini aja. Bentar. Nah, ini dekat. Ini soal nomor 5, pembagian energi mesin. 3 mesin A, B, C menggunakan energi X1, X2, X2, X3 dalam Joule dengan total energi terbatas. Ini berarti ini fungsi tujuan. Definisi digabungkan sistem diberikan oleh tentukan, oh ini batasnya. Ini GX ya. Karena ada kata kunci total energi terbatas. Terbatas berarti itu kendala dari fungsi. Efisiensi gabungan sistem diberikan oleh X1-nya, berarti ini yang fungsi tujuan. Tentukan pembagian energi agar efisiensi maksimum. Nah, berarti
Langkah pertama tadi kita kita tentukan fungsi tujuannya, udah ya, ini fungsi tujuan, ini fungsi kendala. Lalu langkah kedua itu tetap bentuk dari fungsi Lagrange-nya. Ini fungsi tujuan, ini nilai bayangannya, dan ini fungsi kendala. Barulah syarat perlunya kita masukkan. Harusnya ini latihan aja nggak sih? Sehingga diperoleh ini X1. Dari turunan pertama itu ada X1, X2, X3 itu ini. Berarti ini ya gradiennya ya, turunan pertama. Didapatlah nilai X1, X2, dan X3 itu sama dengan 12. Diperoleh nilai X1 dan X2, X3 itu sama. Lalu substitusikan ke kendala. Berarti kan kalau nilainya sama, kendalanya kan tadi ini. Udah 12 ya. Udah tau lah semuanya berarti nilainya. Terus baru masukkan ke Emax. Berarti ini masukkan ke fungsi tujuan. Ada X1 dikali X2 dikali X3 sama dengan 64. Yang soal ini paham nggak teman-teman? Kalau itu aku minta tolong, bukan minta tolong. Coba ini yang singkat aja. Mana ya? Nah, gini. Soal nomor 8 bisa teman-teman. Tadi kan kita udah bahas berapa soal tadi tuh? 4 ya kalau nggak salah. Soal nomor 8 nih coba dikerjakan, aku kasih 20 menit cukup nggak? Soal nomor 8 ini singkat, tinggal masukin. Bisa nggak ngerjain soal nomor 8? Bisa lah ya. Oke, aku tunggu 10 menit, nanti satu orang aku panggil ya teman-teman. Atau sekarang aja aku tunjuk ya. Bentar. Zailani Satria udah masuk? Zailani Satria. Belum ya? Oh, kerjain aja dulu. Nanti 5 menit sebelum itu aku tunjuk ya satu orang buat jelasin soalnya. Ya, kenapa? Kakak, maaf izin konfirmasi, Kak. Tadi saya belum absen, Kak. Oh. Soalnya tadi saya mati lampu, jadi pas jam 7, pas sebelum absen mati, Kak, wifi-nya. Devi Rahayu. Iya, Kak. Kamu udah berapa menit masuk? Tadi masuknya pas baru mulai awal-awal Kakak jelasin di menit 17. Oh, berarti paham lah ya. Coba kamu aja deh yang ngerjain soal nomor 8, bisa nggak? Aduh, saya coba dulu ya, Kak. Oke, aku tunggu ya. Ya, makasih, Kak.
Udah pada selesai teman-teman? Tadi Devi, gimana Devi? Devi Rai. Udah selesai Devi? Saya dapatnya 124/5 baru sampai buat itunya sih Kak, nilai maksimumnya. Ya deh. Bisa kamu pakai laptop atau pakai HP? Pakai laptop Kak. Bisa share screen sambil jelasin. Sebentar ya Kak, Oke. masih belum yakin. Gak apa-apa, nanti kita bahas bareng-bareng. Share aja ya Devi, itunya jawabannya. Nanti kita bahas. Oke, sebentar ya Kak, aku rapihin. Oke.
Selagi nunggu Devi, ini ada satu soal lagi ya teman-teman. Sebentar. Bisa catat dulu soal 3 nomor 9. Ini kan kita kan tadi kalau nomor 8 tadi juga antara maksimal atau minimal ya. Berarti itu cuma nggak sampai fungsi turunan kedua atau matrik Hessian ya, karena kan kita soalnya kan nggak minta ini definite, indefinite atau definite positif negatif, cuma mau meminimalkan fungsi dari ini. Berarti kelihatan kan? Berarti cuma sampai turunan pertamanya aja. Bisa dicatat dulu ya soal nomor 9. Nanti satu orang lagi deh setelah Devi menjelaskan. Devi gimana Devi? Aman tidak? Sudah Kak, izin share screen ya Kak. Tunggu, teman-temannya udah catat belum soalnya? SS dulu soal nomor 9. 20.02 aku gantian ke Devi ya share screen-nya. Oke. Bisa share screen aja langsung, Dev. Oke Kak, sebentar. Izin Kak, udah kelihatan belum ya Kak? Udah. Bisa langsung aja. Oh ya, jadi untuk tadi kan soalnya itu kita untuk mencari maksimalkan fxy sama dengan min x kuadrat min y kuadrat plus 6x plus 8y dengan kendala x plus 2y sama dengan 10. Terus untuk di situ saya awal itu kita bentuk dulu fungsi Lagrangian-nya. Yaitu kita definisiin dulu kan fungsi Lagrangian itu L y lambda sama dengan fxy ditambah lambda dikali kendala dalam kurung kendala yang tadi itu Kak, soal itu kan x tambah 2y sama dengan 0. Kita tulis ulang sebagai di dalam kurung itu jadinya min x kuadrat sama dengan y kuadrat plus 6x ditambah 8y ditambah lambda dalam kurung 10 dikurang x sama dengan 2y sama dengan 0 itu Kak. Karena dijadiin itu kan Kak, pindah ruas. Terus itu variabel x-nya itu di sini udah kita ubah. Terus itu selanjutnya kita turunin buat nyari titik kritisnya itu kita turun parsial L-nya. Semua variabel terus kita samakan dengan 0 ini Kak. Ya. Terus itu yang pertama itu ada turunan terhadap x. Di sini ada parsial L per parsial x sama dengan min 2x ditambah 6 dikurang lambda itu sama dengan 0. Terus itu untuk lambdanya itu sama dengan min 2x ditambah 6. Ini untuk persamaan yang pertama Kak. Terus itu untuk yang kedua itu turunan terhadap y, itu ada parsial x per parsial y sama dengan min 2y ditambah 8 min 2 lambda sama dengan 0. Untuk lambdanya itu kita dapetin di sini di persamaan kedua itu min y plus 4. Terus itu untuk yang ketiga itu turunan terhadap lambda itu parsial x per parsial lambda sama dengan 10
min X min 2Y sama dengan 0. Ini sama aja kita kembaliin ke kendala awal yang tadi ini, Kak. Terus itu selanjutnya kita nyelesain sistem persamaannya itu di sini. Sebentar, Kak. Di sini dari persamaan 1, 2 tadi itu kan ada min 2 ditambah 6 sama dengan min Y tambah 4 itu kan persamaannya pertama tadi. Iya. Itu yang untuk persamaan keduanya itu sama dengan min Y tambah 4 terus itu min 2X ditambah Y ini disatusukuin dipindah ruas ke kiri jadinya plus, ini kan min Y jadinya plus Y, terus itu yang di sininya jadinya min 2 karena ruas yang ini jadinya 4 dikurang 6 jadinya min 2. Terus itu dapatnya di sini persamaan keempatnya 2X min Y sama dengan 2. Nah, terus itu X. Oh iya. X-nya udah yang ini kan min 4 ditambah min Y tambah 4. Iya, Kak. Y-nya lagi berarti. Terus itu untuk selanjutnya kita substitusiin ke kendala ketiga. Jadi dari persamaan keempat tadi yang Y sama dengan 2X min 2 itu kita substitusi ke persamaan ke-5 di mana untuk mencari persamaan 5 itu X tambah 2 2X dalam kurung min 2 sama dengan 0. Terus itu kita dapetin X tambah 4X min 4 dari ini, Kak. 10. Terus itu kita dapetin 5X sama dengan 14. Didapat X-nya itu 14/5. Terus itu selanjutnya kita untuk mencari Y ini kita substitusiin lagi yang tadi dari sini. Itu tadi kan 2X min 2. Jadi udah kita dapetin yang dari X 14/5 kita masukin di sini jadinya 2 dikali 14/5 dikurang 2. Didapetinnya 8/5 dikurang 10/5. Jadinya 18/5 untuk nilai Y-nya. Terus itu nilai lambda lagi berarti ya? Iya. Nah, ini untuk nilai lambdanya itu tadi kan titik kritisnya kita udah dapetin tuh, Kak, 14/5 sama 18/5. Terus untuk selanjutnya kita nyari nilai lambdanya di sini. Lambda sama dengan min Y plus 4 min Y plus 4 ya ini sama dengan min 18 yang tadi udah kita dapat nilai ditambah 4, terus itu kita jumlahin min 18/5 yang didapetinnya plus 20/5, terus didapetinnya 2/5. Nah, terus itu selanjutnya kita ngitung nilai maksimumnya, Kak. Di sini. Tunggu, coba ke atas bentar. Oh ya, ini Kak. Lagi. Yang lambda tadi. Oh ini. Oh itu min ya, benar-benar. Boleh lanjut. Oh ya. Selanjutnya kita nyari ngitung nilai maksimumnya. Dari fx y tadi kan udah kita dapat x-nya 14/5, y-nya 18/5. Terus itu kita hitung, kita substitusi dari persamaan yang awal tadi soal itu. Jadinya min 14/5 kuadrat dikurang 18/5 kuadrat ditambah 6 dikali 14/5 ditambah 18/5. Dikali 18/5 gitu. Terus itu yang didapatnya di sini min 196/25 dikurang 324/25 ditambah 84/5 terus itu ditambah 144/5. Terus didapetinnya kita totalin di sini min 520/25 ditambah 228/5 dari sini. Terus itu dapatnya min 520/25 ditambah 140/25, terus itu
sama dengan 620/25 sama dengan kita dapetin nilai maksimumnya itu 124/5. Jadi titik maksimum dari fx/y itu Kak didapetin 14/5, y-nya 18/5. Itu sih Kak. Kurang lebih begitu saya dapatnya. Benar ya, temannya Devi benar ya guys. Itu tapi kalau per ini berapa ya? 14/5 itu nilai akhirnya berapa? Ini udah benar sih, tapi biar kita tahu nih titik aslinya tuh 14/5 itu berapa? 14 desimal ya Kak. Ya. Desimalnya itu tadi itu didapetin, aduh mana caranya? 14 bagi 5, 2/8 gitu sih. 14/5 itu jadinya apa? Ya enggak 2/8. Iya, 2,8. 2,8. Terus kalau yang 18/5 itu hasilnya jadinya 0,27 3,6. Nah, ya 3,6. Berarti tadi X-nya didapatkan itu 2,8 dan Y-nya 3,6 dengan fungsi maksimumnya 124 bagi 5 berapa? 124 itu dibagi 5 jadinya 24,8 Kak. Kalau di ujian usahakan hasil akhirnya tuh desimal atau nilai itu usahakan ya Kak. Karena kalau yang kayak gini Iya Kak. Kita nggak tahu titiknya. Oke, terima kasih Devi. Terima kasih Kak. Untuk soal nomor 9, siapa yang udah selesai atau belum ada yang belum buat karena mendengarkan Devi? Soal nomor 9 tadi. Ini sama ya, sama nomor 8 tadi, cuma sampai meminimalkan fungsinya. Jadi nggak perlu pakai second ordinary condition atau matriks Hessian. Jadi sampai kalau udah dapat nilainya, tinggal masukin ke fungsi tujuan. Ada yang udah coba? Devi tadi udah, apa lagi ya? Liahana udah belum soal nomor 9? Udah ada yang mulai belum? Atau perlu waktu 5 menit mungkin untuk ngerjain soalnya? Belum Kak. Belum. Ada yang udah? Atau emang belum semuanya? Tolong dong jawab biar aku kasih waktu untuk ngerjainnya. Malika Azahra udah belum? Nomor 9. Saya belum Kak. Lutfia Laila? Gak ada ya Lutfia Laila. Melinza Nabila? Udah belum? Atau yang volunteer? Belum. Belum. Yang mau mencoba siapa? Ada nggak? Oke deh, aku kasih waktu. Tambah lama nanti kita tutor. Aku tunjuk aja lah ya guys. Nanti kita bahasnya sama-sama kok. Tapi satu orang aku butuh volunteer. Fabiola Karisa ada? Oke deh, bahas sama-sama aja lah. Nah, di soal nomor 9 ini kan kita meminimalkan dengan kendala ini sama yang dikerjakan Devi tadi. Dengan fungsi dengan fungsi kendalanya ini fx berarti fx-nya fxy
Terus kendalanya X tambah Y sama dengan 1. Nah, langkah pertama berarti buat fungsi L, X, Y, lambdanya dahulu. Ini fungsi kendala, ini nilai bayangan dari Lagrange, terus ini fungsi tujuan, ini kendala ya. Langkah kedua berarti kita turunin dari langkah keduanya syarat perlu yaitu turunan pertama dari fungsi L. Turunan pertama dari X itu 2X kurang 3 dikurang lambda sama dengan 0. Turunan pertama dari Y-nya itu 4, Y tambah 1 kurang lambda sama dengan 0. Turunan lambda terhadap Y-nya itu ada X tambah Y sama dengan 1. Nah, setelah kita dapat fungsi turunan-turunan ini, kita substitusikan terlebih dahulu ya sebelum kita mendapatkan nilai X dan Y di sini. Berarti kita substitusikan. Terserah kalian mau pakai persamaan pertama atau persamaan pertama dan persamaan kedua atau 2, 3 atau 1, 3. Terserah, yang penting mendapatkan hasil dari X dan Y. Setelah diketahui nilai X dan Y, kita kan belum tahu nih nilai dari lambdanya belum diketahui, barulah kita substitusikan ke persamaan ketiga ya. Berarti untuk memperoleh X dan Y di sini kita berarti ini memakai persamaan dari persamaan 1 dan 2 ya. Dan 2. Barulah yang masukkan X dan Y ke kendala, ini persamaan 3. Barulah 3 tambah lambda per 2 ditambah min 1 ditambah lambda per 4 sama dengan 1. Didapatkanlah hasilnya itu lambda min 4 per 3. Dan kita udah punya nilai X, nilai Y, dan lambda, berarti udah bisa kan kita masukin ke fungsi tujuannya, yaitu X kurang 3, ini kan fungsi tujuan, X kurang 3 kuadrat, berarti ini X kurang 3 kuadrat ditambah 2Y tambah 1. 2Y tambah 1 kuadrat. Nah, masukinlah nilai X, nilai Y ke dalam persamaan. Berarti didapatkanlah nilai dari F-nya itu 2 per 3. Nah, ini ada soal nomor 10. Maksimasi entropi logaritmi dengan 3 kendala. Ini agak komplit ya, karena kita pakai len. Sebenarnya ini kalau kalian pakai kalkulator, gampang sih. Karena kan tinggal masuk input len X dan len Y-nya aja. Ini kan berarti ini fungsi tujuannya, ini fungsi kendalanya. Nah, sebelumnya kan kendala kita cuma 1 ya. Di sini ada 1, 2, 3, ada 3 kendala. Nah, gimana penyelesaiannya? Yang pertama pasti kita buat dulu bentuk Lagrangiannya. Ini fungsi tujuan. Ini nilai bayangan pertama 1, karena kita punya 3 fungsi kendala, berarti nanti lambda kita juga ada 3. 1, ini kendala pertama, terus ini ada nilai bayangan kedua, ini fungsi kendala kedua, dan ini ada L, ada terhadap X, terhadap Y, terhadap Z, terhadap W, X1, X2, dan X3. Jadi kalau fungsinya ada 3, berarti nanti di bentuk Lagrangiannya juga ada 3 itu ya guys, 3 nilai bayangan atau 3 lambda. Terus untuk di turunannya juga ada lambda 1, lambda 2, dan lambda 3. Nah, setelah kita turunin semuanya, kita eliminasi untuk mencari nilai. Ini ada persamaan A, B, dieliminasi sehingga memperoleh nilai dari Y-nya itu Z tambah 6 per 3, X-nya 21 kurang 8, Z
per 3, W sama dengan Z dikurang 1. Nah, angka keempat itu, gunakan relasi syarat perlu antar multiplier dari syarat perlu untuk XY. Berarti ini untuk X dan Y itu ada X1 ditambah X2, X1 tambah X2, terus ini untuk dari Z dan W. Ini Z dan ini W. Terus kita jumlahkan nilai 2X1 ditambah 5X2 sama dengan 1 per Z tambah X2, 1 per Z ditambah 1 per W. Terus gunakan dua persamaan pertama untuk mengekspresikan 2 lambda 1 tambah 5 lambda 2 dalam X ya, lalu samakan dengan 1 per Z. Hal ini menghasilkan bersama kubik dalam Z. Nah, ini persamaan dari fungsi Z-nya. Ada 40Z pangkat 3. Ini kalian bisa baca aja lah ya sendiri nih, soal nomor 10. Nanti didapatkan sehingga Hessian F yang dibatasi pada ruang tangent adalah definite negatif. Setelah jawaban yang panjang ini berarti didapatkan nanti dia tuh definite negatif dengan maksimum kendala lokal karena F konkav. Didapatkanlah nilai X-nya, X bintangnya 1,5, Y bintangnya 2,6, Z bintangnya 2,03, dan W bintangnya 1,003, dan ini berarti fungsi maksimumnya bernilai 3,167. Sampai sini paham nggak guys? Ada yang mau ditanyakan tidak? Nah, kita absen yang ada yang mau ditanyakan? Absen yang belum tadi, yang baru masuk lagi ada nggak? Zailani Satria masih belum masuk. Berarti nggak datang ya? Ginda Fajar Riyadi? Nggak ada juga. Arya Muda Siregar? Ada berarti. Rido Benedikus? Oke. Ken Gracia Wauman? Ada. Kelihatan kan? Feby Wulandari? Nggak ada juga. Fani Salsabila? Hadir, Kak. Anggi Lutfi tadi hadir ya. Anggi Puspita, ini yang itu ya jaringannya. Reynaldi? Eka Vidya. Oke. Baiklah, kalau nggak ada yang mau ditanyakan dan absennya udah selesai. Sekian praktikum tutorial kita pada malam hari ini. Nanti modulnya dikirim kalau semua kelas udah ngadain tutor ya guys. Nanti aku kirim lewat PJ. Baiklah, sekian tutor kita pada malam hari ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat malam. Malam. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama.